Kebiasaan-kebiasaan ini yang sederhana ini akan membantu kamu untuk meregulasi sistem saraf kamu yang membuat kamu bisa lepas dari gangguan kecemasan ataupun trauma yang kamu alami ataupun depresi yang kamu alami, teman-teman. Nah, seperti apa hal-hal kecil yang bermanfaat ini atau kegiatan kecil apa yang bermanfaat yang bisa membantu kamu jauh lebih baik untuk mengatasi semua itu? Tonton sampai habis. Teman-teman, kalau kamu tegang, kerasa nggak sih kalau sebenarnya bahumu itu udah mulai kayak agak naik ke atas gitu, dan kemudian kamu tuh kayak mulutnya kayak terkunci rapat, ya. Nah, ini adalah tanda tubuh sebenarnya ketika kamu tegang, tubuh udah langsung ininya kayak di pundak jadi sering tegang, kemudian juga kayak agak ke atas jadi tegang banget lah, kemudian juga mulutnya juga tegang biasanya. Nah, jadi ketika kamu menyadari ada perubahan fisik kamu, ada perubahan ketika kamu mulai tegang, itu sadari, "Oh ini gua udah mulai tegang." Nah, begitu kamu udah mulai tegang, maka caranya adalah kamu izinkan untuk turunkan bahunya, rilekskan bahunya, niatkan aja rilekskan, oke, rilekskan bahunya, turunkan bahunya, buka mulutnya, dah, nah gitu aja. Kemudian tangannya buka aja, tangan terbuka. Nah, dengan seperti ini teman-teman, ini akan bantu kamu lebih rileks. Jadi kita mengubah fisiologis tubuh yang pertama. Kedua adalah belajar untuk melepaskan kontrol. Nah ini teman-teman, seringkali kita tuh nggak sadar kalau kita itu lagi ingin kontrol. Bener, nggak sadar. Sampai kemudian mungkin kamu baca sesuatu, kemudian mengatakan, "Cobalah jangan mengontrol hasil." Baru kamu, "Oh iya, aku ngontrol hasil ya." Nah gitu teman-teman. Kenapa? Karena memang biasanya orang cemas, orang tegang, itu selalu ingin mengontrol hasil. Selalu ingin mengontrol hasil dalam artian misalnya sensasi harus segera pergi, sensasi harus segera hilang, di mana tegang-tegang ini harus segera hilang. Itu kontrol teman-teman. Tahukah kamu, sadarkah kamu, semakin kamu berusaha mengontrol itu semuanya, semakin kamu tegang. Ini nggak pernah disadari oleh kamu biasanya, ya. Kamu merasa bahwa memang seharusnya kan aku tuh untuk ini segera hilang, memang seharusnya kan bahwa ini kan nggak enak. Nah, tapi ternyata teman-teman, keharusan kamu untuk mengontrol segala sesuatunya sesuai dengan kamu, sesuai dengan keinginan kamu, memaksakan kehendak harus sesuai dengan kamu, itu semakin membuat kamu jadi nggak nyaman, membuat kamu jadi semakin masuk ke mode siaga survival. Nah, ini adalah skill yang perlu kamu latih untuk kamu tahu, "Oh, iya ini aku masa kehendak ya." Ya, jadi kamu bisa belajar dengan cara kamu sering bertanya pada diri kamu sendiri, "Ini aku memaksakan keadaan nggak ya?" Oh iya, kalau memaksakan keadaan, oh iya aku nggak maulah memaksakan keadaan lagi, memaksakan keadaan lagi, gitu. Kamu coba sering bertanya pada dirimu. Bukan berarti bahwa kamu nyerah, enggak, ini bukan nyerah teman-teman. Jadi lepaskan kontrolnya teman-teman. Bahkan kalau bisa, lebih bagus adalah let go. Let go, biarkan saja, biarkan semuanya itu terjadi sesuai dengan izin Tuhan. Begitu kamu bisa let go, itu akan enak banget. Emang akan proses ya, tapi itu bisa kok. Kemudian teman-teman, biasanya kamu tuh sering mengatakan, "Bagaimana kalau begini?" Gitu kan. "Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau gitu?" Nah, sekarang teman-teman pakai kebalikannya. Walaupun gitu, walaupun merasa sensasi, saya tetap apa? Bukan, bagaimana, "Aduh, sensasinya masih terasa. Bagaimana kalau akan begini? Bagaimana kalau nanti mati? Bagaimana nanti kalau nanti sakit berat?" Ah, itu semakin kamu bawah. Jadi, bagaimana jika negatif, kamu ganti, walaupun. Itu memang kebiasaan yang diulang-ulang teman-teman, bahkan mungkin kamu nggak menyadarinya. Jadi memang akan perlu usaha untuk mengubah jadi walaupun. Nah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman, dekatilah apa yang kamu khawatirkan. Ingat teman-teman, saya sudah pernah ngomong bahwa sistem saraf kamu belajar melalui apa? Pengalaman, bukan melalui pengetahuan. Pengetahuan itu oke, tapi sistem saraf kamu itu belajar melalui pengalaman nyata. Pengetahuan, pemahaman untuk otak kamu bisa memahami apa yang sedang terjadi,
dan kemudian ketika kamu lakukan, kamu semakin ngerti, gitu loh. Jadi kalau kamu tidak pernah untuk mendekati apa yang kamu takutkan, kamu hanya mengatakan afirmasi, "Saya aman saya aman saya aman saya aman," tapi kamu nggak pernah melakukan untuk misalnya keluar rumah, kalau kamu keluar rumah, kamu takut, kamu hanya afirmasi, "Saya aman keluar rumah saya aman keluar rumah." Tapi ketika kamu keluar rumah, kamu nggak pernah untuk mengizinkan dirimu mengalami sensasi, ya sama aja bohong afirmasimu, gitu loh teman-teman. Karena apa? Tubuh tuh perlu pengalaman, jadi karena kamu merasa tegang itu kan karena bodimu tuh masih ngingat bahwa, "Wah ini kalau tegang ini akan begini, kalau akan begini." Maka kamu perlu mengalami rasa yang sama dengan pemahaman yang berbeda, akhirnya kamu mengalami perasaan yang berbeda, akhirnya kamu bisa punya pengalaman itu buat kamu semakin menguat bahwa ini aman, itu. Kembali lagi teman-teman, sistem sarafmu belajar melalui apa? Pengalaman. Ingat baik-baik teman-teman. Maka kalau gitu buatlah pengalaman yang banyak-banyak. Bukan hanya satu, tapi sangat banyak sekali. Dan itu yang akan membuat kamu berubah dengan lebih cepat. Dan kemudian yang juga hal yang mungkin juga hal perlu kamu latih teman-teman adalah tidak perlu mencari jawaban teman-teman, karena tubuhmu aman sebenarnya. Kalau kamu udah ke dokter, udah kemana pun, ketika ada sensasi udah nggak perlu cari jawaban apakah ini aman, nggak usah teman-teman. Buktikan sendiri kembali lagi dengan tadi yang saya bahas barusan adalah pengalaman bahwa kamu aman, udah. Tidak perlu mencari rasa aman terus-menerus teman-teman, karena mencari rasa aman terus-menerus itu akan menegaskan memang kamu ada dalam bahaya. Mencari rasa aman tuh karena kamu kan ngikutin pikiran kamu terus sebenarnya. Jadi kalau gitu teman-teman, izinkan untuk kamu belajar tidak mengikuti dorongan untuk mencari mencari kepastian. "Oh ini aman nggak ya?" Kalau kamu udah sering mengalami ini, dan kemudian juga dikatakan semua dokter adalah sehat, ya udah aman. Jangan terus tanya 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 gitu kan. Gimana kamu bisa belajar bahwa ini adalah pengalaman dari pengalaman kamu, ya. Oke teman-teman, silahkan dilakukan ya teman-teman cara sederhana ini yang akan bantu menenangkan sistem saraf kamu lebih baik lagi dan membantu kamu bisa keluar dari kecemasan kamu. Demikian semoga bermanfaat. Bye-bye cemas.